Halo semuanya, welcome back to channel Pricebook Otomotif. Sekarang kami sudah ada di booth-nya Wuling. Dan Wuling seperti biasanya selalu membawa mobil-mobil kecil yang menarik nih ya. Salah satunya ini. Ini Wuling, ada yang ingat Wuling S100? Ini mirip, harusnya ini generasi selanjutnya ya. Cuma nggak tahu ini masih terusannya Wuling S100 apa enggak, soalnya mirip-mirip. Tapi kalau di belakang sana, itu dia tulisannya tuh Wuling Macaroon. Tapi dia bagian dari Wuling GSEV. Apa itu GSEV? GSEV itu Global Smart Electric Vehicle. Ya, itu punyanya Baojun. Wuling itu Baojun kalau di China sana. Kalau di sini jadi Wuling. Kalau namanya Baojun susah dilafalkan orang Indonesia. Ya, ini mobil listrik yang emang buat komuter di kota-kota besar macam Jakarta, Beijing, Shenzhen gitu-gitu. Soalnya ini bentuknya emang benar-benar compact banget, dan karena ini EV ya, mengusung teknologi masa depan, makanya dia lampunya tuh semuanya LED gitu. Dan desainnya nggak neko-neko, jadi santai-santai aja. Kalau ada yang inget Honda E ya, E-nya 1 bukan E-nya 3. Sama ini, sini hitam semua. Bawahnya ini ada grill, nggak tahu buat apa. Buat masukin angin gitu biar mobilnya masuk angin. Nah, kalau mau ngecas dia di sini nih. Nah, tapi dia chargernya cuma ada yang biasa doang nih, bukan yang fast charger. Gitu biasanya ya, ada yang fast charger. Jadi untuk mobil listrik Wuling ini dia ada dua. Yang ini Wuling susah banget nutupnya. Nah, baru bisa nutup. Jadi ada dua. Ini Wuling Macaroon, dan yang di belakang sana itu Wuling Kiwi. Ya, Wuling Kiwi, burung kiwi. Tahu ya burung kiwi? Yang burung kiwi itu kan nggak bisa terbang ya. Gimana mau terbang wong tukang semir. Yuk sekarang kita ke sampingnya nih, sini nih. Dia tuh pakai bannya itu ukuran 12. Ya, ukurannya ban Vespa. Dan di sini ada sen yang kenapa nggak taruh depan aja ya, di sini ditaruhnya. Ini LED juga nih sennya, cuma nggak masalah lah. Dan spionnya dia hitam, wih sporty banget ya. Padahal mobilnya santai-santai gitu. Jadi ini kalau misalnya ada two tone color, nah ini three tone color. Jadi atasnya putih, spionnya hitam, bawahnya ya warna bodinya pilihannya apa. Nah ke dalam sini, wah kecil sekali, lucu sekali dalamnya. Ini masih setir kiri karena ini masih CBU dari China. Ini masih setir kiri, dan ini asik juga kayaknya ukurannya kalau buat pacaran gitu ya. Kayak bawa bom car. Dia nggak ada head unitnya, jadi instrumen aja nih di sini. Head unitnya kayaknya satu juga, karena kami juga nggak bisa menyalakan di sini. Di sini ada pengaturan lampu, ada TPMS-nya juga, ada manual leveling. Di sini pengaturan AC-nya tuh lucu gitu, funky banget gitu. Dia masih puter-puteran, cuma puter-puterannya itu mahal loh rasanya. Keren-keren puteran itu. Kayak kompor gas listrik puter-puterannya. Bagus. Ini bukan hal yang jelek. Ini kenapa ininya ditaruh sini, ini mengganggu kami saja. Nah, AC-nya ini ya mirip-mirip sama HRV ya. Wih, tapi ini yang bolong cuma 2 sih, ini cuma hiasan doang. Jadi miripnya sama R3 bukan sama HRV. Ini lucu banget sih mobilnya, kecil banget. Ya, lampunya sayangnya masih ini ya, masih kuning gini, halogen. Di sini ada vanity mirror. Di sini nggak ada. Loh, kebalik. Biasanya ada vanity mirror itu yang penumpang, kenapa ini yang supir? Penumpang malah nggak ada. Aneh-aneh. Nah, yang lucu lagi adalah masih meneruskan tradisinya si Wuling S100. Dia nih, pedal gas itu ada tambah apa? Ada tanda plusnya sama tanda minusnya. Siapa yang lihat ya? Enggak ada yang lihat. Ini bisa berdua di sini. Kalau buat pacaran nih enak nih, asal jangan aneh-aneh aja. Nah di sini ini kayaknya sih ini defoggernya nih, untuk defogger kaca ini, atau buat AC kayak S-Class gitu, kami nggak tahu sih. Karena nggak bisa nyalain juga. Sini pintu plastik semua, tapi ada di sininya ini ada warna kuning ya, kayak tempat makan bayi gitu. Nah ini walaupun kecil, dia muat 4 orang sebenarnya. Jadi masuk itu lewat sini. Nggak bisa, kayaknya sih harus lewat kiri. Coba kita lewat kiri. Ayo kita lewat sini. Lewat sini. Nggak bisa juga, harus manual berarti. Coba, kita coba ini. Tipis banget joknya. Ya, nggak usah masuk, nggak muat. Ini buat anak kecil doang. Nah, di bagian belakangnya, ini ada tulisan Mini EV. Tapi nggak di spasi, jadi Mini F bacanya. Kalau orang Indonesia. Ini tulisannya masih China semua, jadi kami nggak bisa bacanya. Kami hanya bahasa Cina itu hanya bisa CC aja. Nah, ini
tombol doang dia untuk bagasinya elektrik. Jadi kalau misalnya nih, kalau baterainya habis, Anda nyimpen barang di sini pasti kejebak ya, harus bukanya dari depan. Ini bagasinya nih untuk naruh barang rahasia kayaknya bisa nih. Tapi sempit banget. Untuk naruh koper nggak cukup, kayaknya cuma tas karung doang, tas karung kayak cukup ya. Nah ini bisa dilipat, tapi dia nggak bisa rata lantai. Jadi segini bagasinya kalau ditutup semua. Ini nggak bisa dilipat lagi soalnya. Jadi segini aja kapasitas bagasinya. Ya muat lah untuk belanja sehari-hari, ini bukan buat keluar kota. Cuma kami yakin kalau ini ada di Indonesia, ketika lagi mudik pasti ada di tol Cipali. Orang Indonesia mau suka gitu. Bajaj aja ada, gimana ini. Nah, desain belakangnya lampunya LED semua. Apa? Emang kuat kan listrik? Ya nanti ada charger nanti. Kan sekarang udah ada tuh di Cipali beberapa, di Semarang juga ada. Cuma masalahnya adalah kalau tiba-tiba listrik Anda habis, siap-siap telepon genset. Nah, desain belakangnya gini aja, biasa aja. Nah, sekarang kita beralih ke ini. Baojun. Ya, Wuling. Ini adalah namanya Wuling Kiwi. Belum dijual karena kalau dijual di Indonesia takutnya dikira tukang semir. Ya, Kiwi itu merek semir. Nggak bisa terbang makanya, burung Kiwi. Nggak, itu yang tadi cuma bercanda. Nah, ini desainnya, kalau ada yang tahu ini nggak, Fiat Multipla. Ini cuma tinggal ini dipanjang. Ini tuh kayak dua stack itu ditumpuk. Nah, jadilah seperti ini. Ini kalau panjang dikit, pasti jadi kayak Fiat Multipla yang nggak laku itu di Eropa. Cuma karena ini mobil listrik, jadi dia didesain lebih dinamis lagi, lebih streamline. Ya, desainnya gini. Ini bawahnya ini apa ya? Ini harusnya fog lamp, tapi nggak ada. Fog lampnya kayaknya ini sepertinya fog lamp yang cuma cosplay doang, cuma ini nggak bisa nyala. Coba kita nyalain lampunya kayak gimana. Oh, di sebelah sana. Buka ini dulu deh. Ini untuk chargernya. Ini yang biasa. Dan ini yang Cademo, standar Jepang, yang bisa ngecas sampai 50 kW. Coba kita buka cupnya. Mana cupnya? Itu apa ya? Ada ininya, bro. Jadi itu lampunya sepertinya agak susah dinyalainnya. Dan kalau ini dibuka, ada liquid dan remnya masih menggunakan servo, masih menggunakan booster. Berarti ada regenerative brakingnya nggak ya? Nggak tahu deh. Nanti kalau ada kali, karena ini mobil kan dijual tahun 2022. Baru nanti kita tahu bagaimana spesifikasinya. Mudah-mudahan sih nanti 2022 beneran ada, karena harganya di konversi ke dolar itu hanya sekitar 12.000 US dollar atau sekitar 150 jutaan. Nah, spesifikasi baterainya berapa sih? Kapasitasnya itu dia 31,9 kWh. Dan untuk jarak tempuhnya itu katanya sih ada dua pilihan, itu bisa yang 120 atau 170 km sama yang 300 km, terserah mau pilih yang mana. Dan untuk tenaganya dia itu powernya sekitar 50 kW dan torsinya itu 150 Nm. Dan untuk kecepatan maksimalnya ini 100 km per jam. Udah cukup di dalam kota. Di Indonesia di mana 100 km? Tiap hari macet. Jagorawi macet, Antasari macet semua. Di mana-mana macet. Mungkin kalau Anda tinggal di Lombok, di NTT mungkin enak pakai mobil ini. Cuma chargernya nggak ada. Ngecas di rumah sendiri. Sekarang kita lihat ke dalam ya. Enggak, ke belakangnya dulu. Nah, ini di sini desainnya lucu ya. LED-nya tuh bagus gitu lah, nyala semua. Kayak ini kayak stiker gitu LED-nya, tapi ini LED nyala. Ini namanya Kiwi EV. Kenapa namanya Kiwi? Mungkin kalau misalnya ada yang jual ini nanti ditambahin L. Jadi Kiwil. Tulisan China juga. Ini bukanya elektrik, ya bisa dibuka seperti ini. Wah, ini lebih bagus kulit, karena belum ke dalamnya. Ini gimana cara ngelipetnya? Oh, ada di sini. Ini ngelipetnya berarti harus dari depan. Ini bisa dilipat seperti ini. Ini sekaligus sama tombol recliningnya. Dan ini nggak bisa diangkat. Jadi udah segini aja bagasinya. Tapi di sini ada cup holder, di sini ada USB. Tapi USB dikasih yang sebelah kanan doang. Yang kirinya nggak dikasih. Kenapa ya? Dan di sini ada kompartemen untuk gede-gede.
Emang untuk ya ini kan mobil listrik ya. Power bank berjalan. Kenapa cuma satu itunya? Apa? USB-nya. Aneh. Lagi tutup nih lampunya. Kayaknya stop lampnya di bawah, semuanya di bawah. Tapi karena mobilnya kecil itu kelihatan. Nah, sekarang kita lihat ke dalam yuk. Nah, ini masih setir kiri juga. Dan handle-nya tahu GTR? Nissan GTR. Wih, begini handle-nya, bro. Ini musiknya nyala terus. Nah, ini kita mundurin dulu. Ini semuanya kulit ya, sampai ke bawah-bawahnya nih, jadi nggak tahu ini keperluan pameran doang atau memang nanti standarnya seperti ini, kulit semua. Jadi nggak perlu beli ke aftermarket lagi. Nah kemudian di sini dia instrumennya itu pakai layar 10 inci. Dan semuanya ada di sini, head unit juga nggak ada. Tapi ini masih bahasa Cina semua. Jadi gua nggak ngerti gimana caranya. Dan tombol di setirnya ini tombol kapasitif semua. Dan ini nggak bisa diatur. Tombol kapasitif. Kapasitif nih, ini kapasitif. Ini doang nih buat volume doang nih. Yang nggak kapasitif. Dan ini ada tombol lagi di sini, satu lagi cuma nggak tahu ini untuk apa. Nggak ada gambarnya. Nggak enak tombol kapasitif tuh. Ntar lagi nyetir, dia begini kepencet ya kan. Kenapa nggak pakai tombol fisik aja? Kami lebih suka tombol fisik. Di sini ada tombol untuk rem parkir, di sini ada auto hold, isi AC-nya di sini ya. Nah kemudian di sini yang aneh adalah ini, kan mobil itu biasanya driver oriented ya kan. Kalau arah kokpitnya itu ke driver, lah ini malah ke penumpang. Jadi memang naik mobil ini harus berdua. Jadi kalau anda yang jomblo, anda akan kesulitan untuk ngatur AC, karena harus begini tangannya. Harus begini untuk ngatur AC-nya. Semuanya lengkap, atur arah semburan, terus untuk open close air, ini kosong, ini tombol hidup mati AC, defogger, ya lengkap. Tapi susah tetap. Di sini ada card holder, muat nggak ya? Muat sih harusnya kalau buat Imani. Dan di sini ada port USB. Tapi ini kan ada dua ya, yang satu ini gambar baterai, yang satu gambar USB. Mungkin mobil ini sudah Apple CarPlay dan Android Auto. Karena gua nggak bisa aksesnya ya, karena ini masih bahasa China, jadi kami nggak ngerti. Di sini airbag, airbagnya sih yang terdeteksi ada 2 dan semuanya masih keras-keras semua. Begitu. Ini kulit semua ya. Dan sebelum kami masuk ke belakang, yang paling ini ada pengaturan apa di sini? Oh ini ada pengaturan lampu di sebelah sini ya. Dan untuk electric mirrornya. Yang paling menarik perhatian kami adalah door trimnya. Walaupun di sini ini masih plastik-plastik semua, tapi dia disimpuk, ada kulit, ada jahitan asli, enak kan? Dan yang keren adalah ada panel berwarna koper. Nah, ini baru mencirikan kalau ini mobil listrik, karena koper itu adalah warna tembaga tuh, di dalam kabel kan warnanya tembaga. Nah, warna kayak gini ini bagus banget sih. Ini keren banget, dan handle-nya pun gede banget nih kayak mobil premium. Ini keren banget dan ada emboss Baojun. Mungkin kalau masuk Indonesia nanti jadi emboss Wuling. Nah, karena ini ukurannya lebih gede daripada si Makaron tadi, makanya dia di sini lebih enak juga kursinya. Ini kulit semua. Dan kalau masuk ke belakang tinggal tarik tuas yang di sini. Dia langsung begini. Ke depan. Kita coba di belakang yuk. Kayaknya sih ini untuk anak kecil juga. Cuma ini masih muat. Ini masih muat setidaknya. Ya, masih muat dengan badan seukuran gua yang sangat sehat. Ada seat back pocket. Di situ juga ada. Bisa buat naruh HP, tapi di sini juga ada kompartemen yang dalam banget nih. Wow, dalamnya kayak sumur ini, sumpah ini dalam banget. Ini tangan gue tuh segininya nih. Nah, segini tuh dalam itu. Gila dalam banget. Seatbelt juga lengkap. Ini sih kalau buat yang ukuran badannya gua sih nggak nyaman. Coba kalau yang lebih kecil atau anak kecil, ini lumayan lah. Memang nggak selega K-Car. Cuma ya it's okay. Nggak bisa lepas? Oh bisa. Ya, yuk kita keluar. Nah si Wuling Kiwi ini dia pakai bannya itu 13. Ukurannya berapa? 15570. Kayak ban motor ukurannya. Tapi seenggaknya dia lebih gede. Kalau yang Makaron tadi kan cuma 12. Ya, itulah semuanya. Wuling Kiwi dan Wuling Makaron. Kita sih nunggu banget biar Wuling bisa jualan mobil listrik di Indonesia. Karena waktu itu udah pernah kenalin S100 tahun 2019.
2019 atau 18? Ya pokoknya sekitar tahun segitulah. Udah ngenalin S100, sekarang bawa lagi Makaroon, sekarang udah bawa lagi nih si Kiwi dan juga nge-branding Wuling GSEV, Global Smart Electric Vehicle. Gimana menurut kalian dua mobil kecil ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk main-main ke Instagram kita di pricebook.mobil dan pricebook.motor, dan jangan lupa juga untuk kunjungi website kita di pricebook.co.id. Gua Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.